Ini kalau si Ahok, burung di pohon itu pun bisa turun. Kenapa? Karena tipe beliau sebenarnya adalah orang yang betul-betul care dengan siapa saja. Mohon maaf, kalau Imlek Bapak Ibu, pasti dapat uangnya paling banyak. Pas, gue mau protes. Kenapa? Bini gua itu, bini gua, Bas, bini gua. Tapi tiap malam nangisin si Ahok, jadi gue itu siapanya? Nah, gitu. Selamat siang kepada semuanya, Bapak dan Ibu yang masih berada di belakang, kepada rekan-rekan media, kepada tamu undangan yang masih mengambil makanan. Acara peluncuran buku Kami Ahok akan segera dimulai. Jadi kami himbau, kami mohon kepada Bapak dan Ibu yang masih berbincang-bincang di belakang bisa mengambil posisi di depan. Selamat datang dan selamat siang kepada semua tamu undangan. Selamat datang di Gramedia Central Park di hari Kamis 27 Juli 2017. Kenalkan, nama saya Bunga Mega. Saya akan memandu sebagai MC dan moderator, sekaligus saya adalah salah satu juga penulis buku Kami Ahok untuk peluncuran hari ini. Silakan Ibu, silakan. Dan hari ini kita akan mulai jam 1. Dimulai akan ada 2 narasumber yang akan kami panggilkan ke depan. Lalu juga akan ada perwakilan cerita mengenai apa sih buku mengenai Kami Ahok dan mengapa kami membuat buku ini dan tujuannya apa, dan royaltinya akan disumbangkan kemana. Nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan banyak insight melalui acara peluncuran buku Kami Ahok. Oke, bagi yang baru hadir, sekali lagi bagi Anda yang belum memiliki buku Ahok, buku Kami Ahok, buku Kami Ahok dijual dengan harga Rp75.000, dapat dibeli di sebelah registrasi, kasir sebelah kiri saya. Dan buku ini baru tersedia di toko Gramedia tanggal 7 ataupun 8 Agustus 2017. Jadi ada kesempatan Bapak dan Ibu untuk bisa membeli untuk diri Anda sendiri, untuk sanak saudara, untuk kerabat, karena kalau Anda akan menjadi orang pertama yang akan memiliki buku dari buku berjudul Kami Ahok ini di minggu ini. Oke, baik. Ada yang belum dapat tempat duduk lagi? Mohon maaf atas keterbatasan lahan. Semoga tidak mengurangi antusiasme menghadiri peluncuran buku Kami Ahok ini ya. Oke, Bapak dan Ibu yang terhormat sekalian kepada rekan media, sebelum acara dimulai, kami ingin meminta kepada Bapak dan Ibu untuk berdiri. Kita berdiri bersama-sama untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya, dengan sikap hormat dan hikmat. Dan lagu Indonesia Raya ini akan dipimpin oleh salah satu juga dari penulis buku Kami Ahok, yaitu Bapak Rizal Bandulu. Pada waktu dan tempat saya persilakan. Indonesia, bangsa
Oke, baik, saatnya acara untuk dimulai. Dan sesuai dengan sebelum melakukan peluncuran buku ini, akan ada dua narasumber yang sangat istimewa yang akan berbagi mengenai perspektifnya mengenai buku Kami Ahok. Saya ingin mengundang kepada yang terhormat. Saya mengundang kepada yang terhormat Mbak Ratih Ibrahim, selaku psikolog lulusan dari Universitas Indonesia dan mengambil studi manajemen di Persetia Mulia. Dan disitulah perempuan cantik ini berkenalan dengan Ahok. Tepuk tangan dulu Mbak Ratih. Silakan duduk Mbak Ratih. Ya, ini hijau cantik sekali ya. Tunggu, sebelum kita mulai berbincang akan ada satu narasumber lagi, yaitu yang kedua adalah Mas Yunarto Wijaya atau yang akan dipanggil dengan Toto. Dia adalah kelahiran Jakarta 27 Juni, tahunnya disimpan saja. Mas Toto ini adalah Direktur Eksekutif dari Carta Politika Indonesia, menjadi lulusan terbaik di Hubungan Internasional Fisik Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Tepuk tangan untuk Mas Toto yang juga mau di. Terima kasih pada Mbak Ratih sama Mas Toto ya untuk waktu dan sengaja ditaruh di tengah. Oh iya, biar paling cantik ya Mbak Ratih. Oke, Mbak Ratih, Mas Toto, apa kabarnya? Baik dong. Boleh menyapa dulu Bapak Ibu dan rekan media yang sudah hadir di sini? Karena saya pegang mic duluan. Halo teman-teman. Enaknya manggilnya temen. Jadi kita seumuran semua kan masih ABG semua ya. Muda-muda. Ini kalau yang rambutnya putih-putih itu pasti highlight. Bikinnya di salon mana? Selamat siang Bapak Ibu. Mbak Ratih nggak enak ngomongin umur terus ngomongin rambut. Walaupun masih lebih muda harusnya. Terima kasih sudah diundang. Nanti mungkin lebih enak ngobrol santai aja. Iya, oke. Baik, aku mulai terusan dari Mbak Ratih ya. Ini kan karena aku tadi sempat ngobrol di belakang sama Mbak Ratih dan lebih banyak tahu ternyata Mbak Ratih sama Ahok itu pernah satu alma mater lah ya untuk magisternya. Oke. Mbak Ratih mau nanya dong, siapa Ahok di mata Mbak Ratih sebagai seorang individu di luar karir politiknya, di luar yang lain yang Mbak Ratih tahu? Sebetulnya tuh memang betul kenalnya karena kami sama-sama di Persetia Mulia. Tapi dulu ya biasa ya namanya mahasiswa, jadi ya nggak terlalu kelihatan karena di sana yang ganteng-ganteng juga banyak. Enggak, bukan gebetan, suster, tenang aja. Ini kan nggak usah formal-formal kan ya? Yang mana ya Tante? Saya sekarang selalu klausul formal gitu. Jadi saya Ahok itu ambil di kelas malam, manajemen internasional malam. Jadi yang eksekutif yang sudah bekerja punya karir. Sementara saya, meskipun saya sudah bekerja, tapi kerjanya adalah konselor di sekolahan, suster. Dulu saya konselor di Santa Ursula. Jadi kalau mau ngambil kelas malam nggak masuk di situ. Jadi saya ngambilnya yang pagi, mainnya sama fresh grade. Jadi di kelas saya adalah mahasiswa nomor 3, paling ranum. Saya nggak mau bilang tuh, ranum gitu ya. Makan pohon ya Mbak Ratih. Belum jatuh aja gitu. Jadi anak-anak yang baru lulus gitu, terus sementara saya suka dipanggil tante di kelas. Nah, kami sering telisipan kelas. Jadi kalau saya kan jam 5 udah selesai nih pulang nih. Kadang-kadang kan ngerjain tugas sampai malam, lapar. Sementara yang kelas malam dikasih makan. Jadi di situ tuh ketemunya. Karena kita suka nyelip di kelompok kelas malam. Si Pak BTP ini dulu kita nggak tahu namanya ya, tapi ini apa nih? Nyelip gitu, ngambil jatah makan dia. Lalu sebagai sama-sama alumni, tentu kan kami ada pertemuan yang cukup rutin ya. Di situ kemudian dikenalkan, termasuk ketika Ahok mulai mencalonkan diri untuk menjadi wakil gubernur. Yeah. Nah itu yang kayak gitu udah pada tahu lah ya. Tapi gini, dia dengan saya, kami menjadi berteman. Dan lucunya begini loh, bolak-balik ketemu tuh dia nggak ngerti saya tuh siapa. Sampai pada suatu hari dia itu WA saya. WA udah ada ya, BBM saya masih BBM gitu. Terus dia bilang begini, Bu, panggilnya Bu loh mendadak, sebelumnya kan Ratih gitu ya. Bu, saya baru ngeh loh, baru sadar ternyata Ibu adalah Ibu Ratih Ibrahim, psikolog yang terkenal itu. Yeah. Terus apaan banget? Kan saya jadi yang
kalau bahasa anak muda sekarang ya rasanya jadi kebasian apaan sih gitu ya. Terus kami jadi berteman cukup dekat. Dan buat anak-anak saya, kalau ngomong banyak wartawan tuh ngomong belak-belakan, cuek aja lah ya. Gini, saya ini perempuan Jawa priayi yang menikah dengan laki-laki keturunan Cina Palembang. Jadi untuk anak saya, figur Om Ahok itu apa ya, menjadi fenomenal. Jadi mereka tuh ngefans. Jadi saya bilang, Ahok, ini anak-anak gue ngefans sih sama lu. Boleh nggak datang ke kantor kamu? Lagian kan kapan lagi dong punya teman pejabat gitu kan ya, dimanfaatin. Biasanya kan kalau sama pejabat kita suka riku-riku. Sebenarnya datang aja, kapan aja lo mau main boleh. Terus saya bilang, sama Ahok boleh datang. Terus begitu mau datang, pokoknya macam-macamnya, namanya anak-anak kan suka ribet ya. Lalu akhirnya saya janjian untuk datang di sebuah hari Senin. Dia bilang datang aja. Terus saya pikir-pikir, kalau cuma datang saya sama anak saya, nanti dikira minta pertanggungjawaban lagi kan ya. Jadi jangan lupa bawa bapak. Iya gitu kan. Udah datangnya ibu-ibu sendiri bawa anak 2 gitu kan, saya nggak enak. Jadi saya ngomong ke teman-teman alumni Santa Ursula, kita punya kelompok namanya Panekuk Sanur. Ini kan ada alumni Sanur juga ya. Iya. Nah terus saya bilang, siapa nih mau nemenin gue ketemu Ahok, tapi jangan banyak-banyak ya, saya bilang gitu. Dan nggak usah bawa suami-suami, apaan sih, saya bilang gitu. Maka berkumpullah 20 orang, tepatnya mami-mami dengan anak-anaknya. Ada teman saya anaknya 3, saya tahu 3, tapi waktu datang kenapa anaknya jadi 6, saya bilang begitu. Berkembang biak mau ketemu, jadi ponakan-ponakan ikut. Dan lucunya, ini kan anak-anak yang ikut kebanyakan adalah anak-anak keturunan. Dan mereka tuh menatap Om Ahok itu dengan mata yang bulat berbinar-binar yang ternyata bisa juga ya keturunan ada di sini. Dan sambil ketemu yang sebentar itu, Ahok menjelaskan tentang bagaimana kita tuh bisa berkomitmen karena kita Indonesia. Yang lucunya kan sebagai teman dong ngalah ya. Jadi teman-teman saya udah salaman, foto di kursinya gitu kan, yang wah pokoknya kecil tuh pada ngoceh-ngoceh gitu, seru banget. Terus termasuk ngebahas di mejanya Ahok itu dulu ada pisang. Pada yang pernah main sana tau nggak, di mejanya itu ada pisang. Jadi anaknya, kenapa makannya pisang? Kenapa makannya pisang? Lucu banget lah itu. Lalu anak saya dong, Pak, karena rame-rame makanya Pak kan ya, ini anak saya, Renat sama Rafael. Ahok itu orangnya suka bercanda, celutukannya itu banyak. Terus dia ngomongnya begini, nah ini dia nih anak Ahok yang beneran. Anda tahu nggak teman-teman, seruangan hening ngeliatin saya dengan pandangan menyelidik. Terus saya gini, Pak, ini cuma jumpa fans Pak. Jadi bukan mau minta pengakuan. Terus saya gini, oh iya ya, ini anaknya ibu ini, bapaknya belum ada. Jadi memang suka bercanda. Jadi orangnya memang ceplas-ceplos, seru, asik dan senang bercanda. Tapi saya mau cerita begini. Saya ini ada di sini atas permintaan seorang teman baik. Ya, namanya Ignatius Haryanto, itu salah satu penulis gondrong itu. Ya, yang rambutnya lebih gondrong dari saya. Nah, ini dia orang. Terima kasih loh Mas Har sudah mendengarkan saya gitu. Lu bisa ya dateng ya. Nama ngetok boleh disebut nggak? Oke. Saya menyebutnya Kumkum. Jadi panggilan sayang tuh ya, itu saking cintanya kita sebut nama akrab ya. Kumkum ini teman sekelas adik saya. Waktu dia nge-tag saya, menyapa saya, mana berani saya nolak dia kan. Jadi mau nggak mau harus diusahakan datang. Lu baca ya, tahu nggak sih teman-teman, bacanya kayak ngepot-ngepot. Pada saat saya baca-baca gitu, terus saya dikasih tahu ada seorang sahabat saya gini, Rat, kita dapat giliran untuk ketemu sama BTP hari Selasa kemarin. Wah, saya senangnya minta ampun. Saya memang minta supaya bisa mengajak bapak saya bertemu dengan Pak Ahok. Lalu datang dong ke sana ya. Saya dengan bapak saya bersama Suster Francesco Marianti dan bersama dengan Suster Francesco Marianti ada ibu ketiga saya dan bersama dengan kelompok yang lain-lain. Saya muridnya suster ya. Nah, ke sana. Suster Francis tuh bawa buku banyak banget. Biar dia baca toh, gitu. Oh iya, jadi saya bawain dong. Ya kan udah oma-oma. Terus saya bawa buku saya. Lalu pas ketemu sama Pak Ahok,
kan ini buku dari Suster Francesco, Pak. Saya bilang, iya ya, orang-orang pada mikir saya suka baca tuh buku sampai banyak banget, sudah ngomong macam-macam. Kapan nih saya mau ngasih buku saya, gitu kan ya. Terus udah gitu, terus saya bilang gini, ini ada satu buku lagi Pak. Dia tuh udah ngintip-ngintip buku ini. Saya kan namanya begini, bukunya Suster di sini dong, duluan gitu kan, secara senior. Kepala sekolah gua, Bo. Taruh di situ. Jadi bukunya Suster, tapi dia tuh ngintip-ngintip begitu. Kan saya duduk di sini, Ahok juga di situ, gitu. Ada ngintip-ngintip. Saya terus begini, Pak, ini buku dari teman-teman penulis kelompok Kompas ya, betul ya? Ada 18 penulis membuat buku ini sebagai hadiah ulang tahun Bapak. Kan kalau ngomong kan kencang kan, biasanya ya nggak usah pakai mic aja udah toa. Masa terus dia ngeliatnya tuh yang aku masih terharu gitu. Jadi dia itu ngelihatnya tuh yang mukanya itu dia terima begitu. Jadi dia terima kan, dia terima di step begini, terus dia begini. Terima kasih ya. Saya terharu, Mega. Saya benar-benar terharu. Kalau Anda ada di situ, Anda bisa melihat sebuah rasa ingin tahu, senang, terus ada pedar-pedar gitu di matanya gitu ya. Ntar aku nangis deh. Aku juga cerita Mbak Rati jadi terharu, mungkin bukan terharu banget ya gitu. Dan itu ya udah habis itu terus kita hanya bicara sebentar terus ditutup. Jadi buku ini sudah sampai di tangannya. Jadi ya? Kalau tadi saya baca lagi Menir Kungkung, karena saya baru baca 3 di depan, sisanya saya ngebut baca gitu. Itu keren bukunya. Terima kasih Mbak Rati, tepuk tangan untuk Mbak Rati. Mas Marco, ini malah nanya-nanya kan tadi dari sisi perspektif Mbak Rati sebagai temannya Ahok ya, memang temenan dari kuliah, terus minta pertanggungjawaban suami dan anak. Mas Toto sendiri sebagai dirut dari Carta Politik sendiri melihat fenomena Ahok di dalam dunia politik secara terutama setelah keluarnya kejadian yang seperti ini juga, Mas Toto sendiri melihatnya seperti apa? Iya. Mendefinisikan apa paling sulit ya. Saya juga punya kedekatan pribadi, jadi subjektivitas saya sangat tinggi. Di Twitter setiap saya berbicara mengenai Ahok, banyak juga yang mengatakan, lu sama-sama Cina, udah pasti bilang bagus. Misalnya. Tapi kan kuliah kan. Jadi tapi sebelumnya satu contoh lah. Saya kenapa kemudian mungkin akan salah satu yang paling berkesan sepanjang masalah saya jadi konsultan politik, pengamat politik, melihat perkembangan politik, bukan hanya ketika kita bersama dengan orang itu, ada hal baru, ada aura yang ketika terkait dengan nama dia, seperti kita ada di sini misalnya. Kebetulan juga temanya saya baru tahu sekarang, temanya merah putih, betul-betul. Saya betul-betul merasakan saya Indonesia, kami Indonesia. Saya di sini bisa melihat dengan apa di depan mata saya, ada tadi yang menyediakan makanan, ada wanita muslim menggunakan penutup kepala jilbab, ada juga yang non muslim di sini menggunakan penutup kepala juga, suster. Ada juga mungkin yang non muslim tidak menggunakan penutup kepala, ada juga mungkin yang muslim tidak menggunakan penutup kepala. Dan kita sama-sama berbicara mengenai kita ada di sini karena kesamaan wilayah, kita belum tentu bisa definisikan, tapi itu mungkin bisa didefinisikan sebagai saya bangga menjadi Indonesia. Dan saya sepanjang mengikuti pilkada, baik yang bersifat profesional ataupun menggunakan hati, belum pernah saya merasakan keterlibatan sebegitu mendalam dalam konteksnya menjadi Indonesia. Jadi sekali lagi terima kasih buat Ahok dan aplaus buat Ahok. Tanpa dia ada di sini, nilai yang kita perjuangkan tetap sama, aura yang kita rasakan tetap sama. Nah ketika ya saya terbuka lah, keterlibatan saya menggunakan hati dalam pertarungan pilkada dan pilpres of the record tadi ya terus menggunakan hati itu 2 kali. Ada situasi saya di mantan aktivis, ada nilai-nilai yang pasti subjektif hati ya, pada saat pilpres dan pada saat pilkada kemarin. Saya pikir pilpres itu sudah situasi paling konfliktual,
paling subjektif, paling pakai hati, paling habis-habisan luar biasa. Ternyata nggak ada apa-apanya zaman Pilpres. Apa yang diuji pada saat Pilpres itu betul-betul makanan pembuka buat bangsa ini dari sisi nilai-nilai yang menurut saya dibenturkan betul-betul pada nilai dan pertarungan yang sesungguhnya, membuka wajah Indonesia yang sesungguhnya pada saat petarungnya bukan orang Solo yang santun, tapi orang Belitung yang apa adanya, jeger gitu berantemnya langsung kan. Tapi sebenarnya poin-poinnya sama kalau kita lihat, fitnahnya sama, black campaign-nya sama, yang diperdebatkan tentang isu kebangsaannya sama, tapi betul-betul ini tidak dengan topeng, dibuka semua belak-belakan, dan kita betul-betul melihat sesuatu yang selama ini kita hanya kita bungkus dengan kalimat-kalimat normatif, Bhinneka Tunggal Ika, keberbedaan, unity in diversity, dan segala macam. Menurut saya pertama kalinya bangsa ini kemudian menjadi jujur. Siapapun yang berbeda pendapat menjadi jujur pada saat Pilkada kemarin, 2017 kemarin. Walaupun buat Ahokers ujungnya nggak enak gitu ya, kalah gitu kan misalnya, langsung masuk penjara pula. Tapi nanti saya coba nyambung dengan, menurut saya akhirnya nih Ahok ini kayaknya memang memposisikan diri, ngambil positioning, dan berdoa dirinya itu menjadi seperti apa gitu. Menurut saya ini memang memposisikan dirinya membuka kotak Pandora, walaupun seringkali dia harus jadi korban. Itu yang pertama. Nah, pada saat Pilkada, saya banyak diundang dari lembaga keuangan, korporat, komunitas-komunitas kecil, gereja, komunitas umat Buddha, teman-teman yang udah segala macam. Bicara kan sebagai pengamat kan, diundangnya kan. Tapi selalu saya ingin mengatakan, paling mudah buat saya memberikan kesaksian, penilaian dan analisis mengenai siapa yang harus Anda pilih dalam Pilkada DKI ketika Pilkada DKI kemarin. Karena saya bukan hanya bisa berbicara dengan helikopter view sebagai seorang pengamat dengan berbagai macam teori dan segala macam. Pertama, saya lebih mudah berbicara sebagai seorang warga DKI. Jadi saya bilang, sebelum saya ingin berbicara sebagai pengamat politik, saya ingin berbicara sebagai seorang warga Pulau Mas. Warga Pulau Mas yang tinggal dan melihat langsung. Ada satu hal ya, sebenarnya ada beberapa hal yang saya rasakan. Satu contoh, di depan pacuan kuda Pulau Mas, rumah saya di situ, sebelah gereja Bonaventura, beda satu gang. Itu ada pasar kaget yang sudah berdiri 12 tahun sampai 2014. Pasar kaget yang didirikan secara ilegal oleh sebuah ormas namanya saya nggak usah sebutin. Warnanya agak hijau-hijau gitu kayak bajunya Mbak Rati. Ada item-itemnya gitu ya, tapi kita nggak usah sebut nama. Berdiri ilegal. Sekitar 380 lapak di situ, itu ilegal setiap hari Minggu. Mereka buka aja tuh sepanjang jalan. Nyetornya ilegal kan, nggak masuk ke Pemprov kan. Itu sekitar 120 jutaan kalau saya dengar. Setiap bulan itu duit berputar di situ. Ya setoran kan cuma berapa ribu perak, tapi kali berapa gitu kan. Jadinya banyak juga. Dan akhirnya pada saat Jokowi maju menang 2012, pasar kaget itu sempat diberedel, bilang hanya 3 minggu. Bapak Ibu, hanya 3 minggu. Dan kemudian 3 minggu kemudian pasar itu ada lagi dengan disertai spanduk dengan tulisan, di sini telah berdiri 12 tahun pasar kaget titik-titik, lebih dulu dan lebih lama dibanding gubernurnya berkuasa. Bisa begini, bayangkan. Nyerah Jokowi. Pasar kagetnya ada lagi. Itu coroknya luar biasa Bapak Ibu. Nggak dibersihin gitu habis itu pasar kagetnya. 2014 Jokowi jadi presiden, gubernur gila ini dilantik, hanya dikasih 3 minggu itu pasar. Setelah itu bersih, 5 mobil Satpol PP itu ditaruh selama sebulan full setiap hari Minggu pagi sampai malam. Saya sempat WhatsApp Ahok dan bilang, thank you, lu gila sih, cepet banget kalau ngeksekusi. Dia cuma bilang, apa susahnya sih? Kita negara bos. Negara punya perangkat preman jauh lebih banyak dibanding preman itu sendiri. Tinggal berani punya political will atau enggak. Simple as that. Buat dia itu bukan pekerjaan besar gitu ternyata. Nah, itu satu contoh dan banyak sekali contoh lain yang sebenarnya kita rasakan dalam
apa ya, hal-hal kecil yang kita rasakan sebagai warga RT ini, RW ini dan segala macam dari Ahok. Jadi baru saya kemudian bicara helikopter view. Tapi saya pikir helikopter view jadi tidak penting lagi. Yang membedakan dari Ahok adalah bagaimana kemudian kelas-kelas menengah, kelas middle lower itu memiliki kesaksian yang tersendiri terhadap Ahok. Artinya gubernur ini bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai ini juga kesaksian, saya dekat sama dia, kenalnya sebenarnya baru 2009 juga. Zaman itu dia masih Golkar, saya diundang oleh Golkar ngasih materi. Tiba-tiba saya tahu siapa dia. Kenapa? Karena pada saat saya masih jadi banker di Citibank, I was a banker di Citibank. Loncatnya jauh banget ya. Saya pernah belajar finance juga, dapat beasiswa sebagai finance dari Pak Renaud di UI. Tapi saya belok ke marketing politik. Jadi pada saat 2009 itu Ahok dia bertemu saya di Golkar itu. Sebelumnya 2008 kalau nggak salah ya, kalau saya jadi banker itu, saya sebenarnya aktivis zaman kuliah. Apa saya tahu saya pengen banget di politik dan segala macam. Saya di FISIP juga, urusan terbaik dan segala macam. Cuma saya banting setir karena satu dan lain hal. Papa saya cuma sempat nyeletuk sekali. Dia tidak pernah setuju saya masuk politik. Dia selalu marah saya masuk politik. Udah jadi orang biasa aja saja. Padahal papa saya ketua dewan Atmajaya zaman Heri Ahmadi, sempat ditangkap Pak Harto juga. Jadi papa saya waktu itu cuma sempat nyeletuk sekali. Dia baca sebuah majalah. Padahal saya saat itu belum masuk politik lagi. Dia cuma nyeletuk, lu kalau mau masuk politik lagi, lu harus jadi orang gila kayak ini orang yang lu baca, katanya. Dia masih saat itu cerita dia mengenai Bupati Belitung Timur, tapi dia sudah kalah. Saya ingat cerita dia ada mengenai kekalahan dia di Bangka Belitung. Saya cuma pas saat dia nyamperin saya, Ahok, saya cuma keinget ini orang gila yang papa saya bilang. Terus pertanyaan Ahok ini memang orangnya apa adanya. Begitu ketemu saya, dia, gue pengen nanya dari tadi nih ya, bukan maksud apa-apa ya. Mata lu sipil lu Cina apa bukan sih? That's Ahok. Dia nanya gitu. Dia kayak gitu gayanya. Dari situ tapi kemudian jadi cair dan segala macam itu 2009 saya lumayan dekat dengan Ahok. Kemudian ada satu kejadian juga, momennya sama tapi sikapnya yang berbeda. Ini originalitas seorang Ahok. Saya lagi bangun rumah 2012 akhir atau 2013 awal, bangun rumah. Itu awal-awal masih Jokowi Ahok berkuasa. Terus terang urusan IMB itu masih gila, masih pada main dan segala macam. Kebetulan kontraktornya papa saya langsung, dia rumah kecil, diperosnya gila-gila di IMB. Saat itu masih lagi zaman perubahan. Dipanggil ke kecamatan papa saya, terus dia kemudian dia dimintain duit dan segala macam. Dan saya bilang aja, kalau diperes, bilang aja, kalau Bapak masih main duit gini, saya akan laporin ya Pak ya ke hotline yang Pak Ahok atau Pak Jokowi buka. Jadi pada saat itu, terus saya bilang rekam, nyalain rekaman saya bilang. Karena kalau ditantang begitu, birokrat pasti ngelawan saya bilang. Rekam nanti kita aduin beneran saya bilang. Bapak saya pulang, kemudian dia kirim itu rekaman, bener kejadiannya luar biasa. Jadi begitu direkam, Bapak saya bilang, ini kalau Bapak caranya masih main pers gini, saya akan laporkan ke hotline ya, Pemprov segala macam. Pak Ahok kan udah bilang akan dibuka. Bayangkan saat itu kalimat dari birokratnya, level di kecamatan P2B, mengatakan, oh Bapak mau ngancam saya, laporin ke Pak Ahok. Laporin aja Pak, sekalian bilangin, Ahok itu lebih cocok jadi pedagang kelontong di Glodok. Yang benar itu birokrasi kayak aku laporin ke Ahok, suruh dagang kelontong. Bayangin rekam Pak, kerekam dan segala macam, dan kita punya bukti dia minta berapa segala macam. Dan itu harus disampaikan kepada Bapak. Saya langsung WhatsApp Ahok, BBM atau WhatsApp lupa waktu itu masih zamannya 2013. Dan kebayang Ahok saat itu gimana? Iya. Hebohnya akhirnya jadi luar biasa sempat. Itu karena Ahok tapi tetap menyelesaikan karena memang ada masalah yang orang kena itu orangnya. Kedua kali saya 2015 Ahok sudah gubernur, lagi bangun juga beda gitu ya. Kemudian ada masalah lagi, tapi saya terus terang waktu itu
saya akui IMB saya ada perubahan. Jadi saya ada salahnya juga, jujur. Saya ada salahnya juga. Tapi udah diperas duluan, jadi kesel gitu kan. Saya ngomong sama Ahok ngecek, Ahok ngomong saya dengan ngomong apa? Ini lu salah ya katanya ya. Jangan sampai, lu jangan harapin gua nolong, lu urusin sendiri katanya. Siapa suruh katanya. Dan Ahok. Oke, betul-betul. Jadi itulah Ahok. Kita belajar mengenai originalitas. Ya. Kita bicara mengenai kejujuran. Kita bicara mengenai apa adanya. Yang mohon maaf, menurut saya paling sulit kita temukan budaya seperti itu saat ini di Indonesia. Nggak usah bicara politik, bahkan dalam keseharian pun kita terbiasa dengan berbagai basa-basi, kita terbiasa dengan saling menutupi, kita terbiasa dengan saling memberikan kenyamanan. Tapi menurut saya bahkan dalam khazanah keilmuan pun jarang kita berani membuka diskusi yang sifatnya sensitif, mencari akar masalah. Karena memang kita sudah terbiasa dengan gaya komunikasi yang tidak apa adanya, belak-belakan, dan kemudian bicara dengan keterbukaan. Ahok terlepas dia di penjara, menurut saya kalau kita bicara revolusi mental, dia orang pertama yang berhasil menginspirasi orang untuk berbicara apa itu revolusi mental, bukan hanya dalam konteks politik, tapi dalam konteks keseharian kita sebagai manusia. Oke. Thank you Mas Toto, thank you banget. Jadi karena keterbatasan waktu juga, berarti kan udah baca nih buku walaupun sistem SKS ya, sistem kebut semalam. Apa yang Mbak Rati dan nanti Mas Toto juga kan saya tanya, apa sih rangkuman mengenai buku kami Ahok ini dan apa yang memperkaya gitu hasanah tentang seorang Ahok dari dalam buku ini? Seperti tadi yang sudah dijelaskan sama Mas Yunarto ya, kalau kita bicara tentang Ahok itu sangat-sangat kompleks. Seperti berlian itu cuttingnya tuh banyak banget. Dan di setiap sisi kita bisa melihat kilaunya. Dan itu Ahok. Ya, jadi sebutan nama Purnama itu pasti doa bapaknya itu emang benar-benar Purnama dan dia gitu. Nah, buku ini saya melihatnya adalah sebuah bunga rampai. Ide, insight, pengalaman-pengalaman dari masing-masing penulisnya dengan Ahok. Sebagai bunga rampai, tentu mirip seperti berlian tadi, cuttingnya juga banyak. Tetapi di sini yang saya tangkap adalah pengalaman-pengalaman ini isinya terutama adalah ini adalah ekspresi cinta kepada Ahok, penghargaan dan sebuah daya untuk menjaga agar legacy baik dari seorang Basuki Cahayapurnama itu tetap hidup. Jadi bukan sekedar nostalgia. Yang tadi Mas Yunarto cerita di dalam keseharian kehidupan sehari-hari itu memang terjadi. Dan gini, kita kan biasa melihat exposure berita tentang Ahok yang keras-keras ya. Jadi sensasional banget, marah-marah mulu. Jadi kalau orang ngomong, dia tuh tukang marah-marah mulu gitu. Kalau kita kenal secara sedikit aja lebih personal dan tidak dalam suasana yang tegang, kalau tegang kan lagi marah-marah ya, itu saya rasa itu kalau ketemu Ahok lagi marah-marah itu balai kota ya, rasanya seperti masuk ke SMA sih dulu. Kalau saya marah-marah, rasanya sama banget gitu. Kalau kita ketemu yang biasa-biasa aja, orangnya tuh lucu banget, lucu dan jahil, dan seneng banget disengin, ya. Dan hatinya sangat lembut. Jadi dari penampilannya yang tinggi gede dan gahar itu ya, hatinya seperti marshmallow teman-teman. Marshmallow empuk, lembut dan manis ya. Dan ini dia care banget, dia kan dengan urusan-urusan personal. Ya. Jadi bapak saya kan kemarin ikut ke Makobrimob. Karena apa, bapak saya tuh bilang, bapak ini makin tua ya, pengen ketemu sama Ahok kok belum kesampaian. Dulu pengen foto di balai kota, udah janji, ternyata Pak Ahok kan keburu masuk ke rumah yang baru gitu ya. Jadi kemarin datang, waktu ketemu bapak saya bilang ini, loh Pak Ahok kok ternyata tinggi besar ya, gagah lagi gitu. Pak Ahok juga bilang, bapak juga sambil melihat saya. Sebetulnya tuh yang saya tulis di Facebook tuh ada tambahannya. Pantesan aja anaknya juga tinggi gede ya Pak ya gitu. Itu nggak saya tulis, jadi saya omongnya di sini aja. Kenapa bapak saya sangat ingin datang? Karena Ahok sangat peduli
pada hal-hal kecil. Jadi di semua momen kalau dia kenal ya, dia kirim bunga, dia telepon, dia WhatsApp gitu. Itu kan sentuhan-sentuhan personal yang kecil dari ya ampun, orang ini kan pejabat gila banget tuh, kalau zaman dulu kan di langit sana kok ini care. Kalau di buku ini Anda lihat yang Pak Ahok bertemu dengan Ibu Sri. Ibu Sri itu adalah ibu dari teman baik saya, Ibu Sita ya. Jadi hal-hal seperti itu kan sangat menyentuh. Anak saya masuk rumah sakit, dia tuh tahu, terus dia cuma bilang begini nih di WA, anak lo dirawat di mana, kamar berapa, udah itu aja. Saya pikir mau ngapain ya, tahu-tahu ada bunga di kamar di mana anak saya dirawat. Sana saya gini, mah dapat bunga dari Om Ahok. Oh seneng dong, kan kita heboh gitu. Udah selesai nih, terus kita tunggu tuh di Jakarta Beragam Jagram. Anak saya gini, halo Om, dia inget loh, udah sembuh loh. Dan sakit lagi ya. Jadi hal-hal seperti itu teman-teman memang itu yang menyentuh. Iya. Ya. Jadi itu yang kita harapkan dari buku kami Ahok ini, beragam macam perspektif tentang seorang Ahok menjadi lebih kaya dengan catatan-catatan kritis tentu seperti yang diangkat juga oleh Kungkung. Dan saya yakin Pak Ahok membaca dan dia juga akan belajar. Ada hal yang indah sekali adalah di rumah barunya kan ada banyak frustrasi, apa kalau kita di tempatnya dia pasti kita juga ngerti lah ya kondisinya gimana. Tapi dia menyebutnya apa? Saya sama Tuhan dikasih waktu untuk me time. Jadi bayangin ya, bagaimana secara sangat positif dia memaknai kehidupan. Dan ini juga menjadi pembelajaran buat kami-kami yang tetap bersentuhan dengan beliau. Oke, thank you Mbak Rati for the insight. Mas Toto, boleh dong nambahin sedikit. Apakah sudah selesai membaca atau mungkin baca? Oh sudah selesai semua. Oh udah kebut semalam. Sistem kebut semalam. Mas Toto bisa memberikan sedikit perspektifnya mengapa buku kami Ahok ini menjadi sebuah perwakilan suara dari masyarakat, rakyat Indonesia, orang-orang yang tersentuh hatinya seperti dari Mbak Rati tadi. Yang jelas buku ini nilai subjektivitasnya menurut saya punya jarak. Menurut saya jangan terlalu banyak buku Ahok juga yang berisikan kumpulan pendapat dari orang-orang yang memang dekat sama Ahok. Mohon maaf saya harus mengatakan, terlihat di buku ini bukan inner circle Ahok. Bukan orang yang sehari-hari bersama dengan Ahok. Bukan orang yang misalnya dalam politik, misalnya orang-orang politiknya Ahok, tidak kan. Saya melihat ada, ini lebih tepat disebut sebagai ungkapan kasih secara kritis gitu ya. Mas Ignatius Haryanto dengan sangat keras memulai sebuah kritik yang tidak pendek juga ketika berbicara mengenai Bukit Duri, sikap Ahok terhadap Sandiawan, Romo Sandi dan segala macam. Yang itu memang menurut saya tetap harus dilihat sebagai sisi lain dari Ahok. Dan bagaimana kita juga bisa belajar bagaimana ekstremitas orang Ahok selain mempunyai sisi positifnya juga ada sisi negatifnya. Dan buku ini menurut saya bisa menceritakan Ahok secara, saya nggak membandingkan, tapi ada juga buku lain yang buku ini terasa lebih santai berbicara mengenai Ahok, tidak fokus. Buku ini berhasil memposisikan dirinya tidak melakukan pengkultusan terhadap Ahok, itu yang penting. Saya juga termasuk orang yang tidak menginginkan bangsa kita, terutama dalam konteks politik, berhenti mengalami proses evolusi hanya pada pertarungan pengkultusan individu-individu tertentu. Kita masuk ke dalam sebuah situasi, kita harus sadari sistem kita rusak, budaya kita rusak, orang-orang kita rusak. Kalau kita mau berbicara mengenai bagaimana kita akhirnya terpaksa menggulirkan reformasi. Lalu kemudian reformasi bergulir yang menurut saya prosedural. Kita hanya bisa lakukan reformasi secara prosedural semenjak 2012, amatan saya ya, dan penilaian saya secara pribadi, kemenangan Jokowi Ahok yang fenomenal, itu membawa perubahan baru. Kita bergerak sedikit dari sistem rusak, orang rusak, kita kemudian bergerak, walaupun dengan cara yang belum sempurna, kita mengkultuskan orang-orang tertentu yang kita anggap bisa jadi inspirasi membawa perubahan sistem. Ada orang seperti Jokowi, ada orang seperti Ahok, tiba-tiba nama Risma menjadi lebih besar. Ada orang seperti Emil, Ridwan Kamil, ada Azwar Anas dan segala macam. Detik ini kita masih berhenti pada level itu.
kita bertarung mengenai pengkultusan. Yang bagus itu adalah orang seperti sederhana seperti Jokowi. Lalu ada yang melawan. Enggak, pemimpin itu nggak usah yang pura-pura miskin kayak gitu. Pemimpin harus yang tegas, tentara dan segala macam. Silahkan pertarungan itu terjadi. Ada yang bilang enggak, bangsa ini harus dipimpin orang yang apa adanya kayak Ahok. Anti korupsinya gila-gilaan, orang gila kalau perlu kasar, kalau perlu keras. Ada yang mengatakan nggak bisa. Pendekatan pimpinan tetap yang harus kata-katanya manis, semuanya dirangkul. Saya nggak sebutin nama loh. Ini bukan pilkada DKI gitu ya. Yang kalimatnya puitis misalnya boleh-boleh saja. Itu hak seseorang misalnya kan. Tapi kita berhenti sampai level itu. Nah, saya berharap ketika kita, katakanlah saya terhadap Ahok, kita sangat terinspirasi oleh Ahok, tapi kita lebih cinta pada negeri ini. Jangan terus-menerus kita berkutat pada pengkultusan, pertarungan membela seorang individu. Yang lebih dipentingkan bagi kita adalah legacy Ahok. Terus suarakan legacy kebijakan, legacy gaya kepemimpinan, legacy gebrakan yang sudah berhasil dibuat oleh Ahok. Kita angkat juga orang-orang yang berhasil melakukan karya-karya, sikap-sikap, prinsip-prinsip yang sudah Ahok buka. Dan menurut saya buku-buku seperti ini berhasil memposisikan dirinya tidak berhenti sampai pengkultusan, tapi kita bisa melihat Ahok dari sisi lain dengan segala macam kekurangan dan kelebihan, dan semoga nilai-nilai itu kita kemudian bisa breakdown lebih jauh dalam dialektika bangsa kita ke depan. Itu aja sih. Oke, Mbak Rati Ibrahim dan Mas Yunarto, sangat yang meriah. Terima kasih banyak untuk waktunya, perspektifnya luar biasa. Boleh berfoto dulu ke depan, diwakili juga oleh mungkin yang paling muda, angkatan generasi milenial, angkatan cibi-cibi kan. Silakan Om Matris. Bisa. Ini angkatan generasi milenial loh, generasi Z. Bisa berfoto dengan kedua narasumber kita. Sambil memberikan sama Pak Wandi juga ya. Silakan kepada Pak Wandi dari Direktur Utama dari Gramedia Pustaka Utama untuk bisa secara simbolik memberikan buku Kami Ahok kepada kedua narasumber kita. Oke. Setelah ini masih akan ada sedikit bedah buku dengan dua program ini. Ya, boleh di atas panggung kalau misalnya nggak muat, Pak. Oke. Kepotong nggak tapinya? Agak ya, nggak apa-apa sebelah sini. Oke. Oke, Bapak, Bapak boleh lihat ke depan dulu, Pak. Iya, oke. Oke, satu lagi dengan Mas Toto. Ya, dengan Mas Toto. Ya, oke. Dapat tidak ya? Oke, sekarang kita tolong foto berempat program dari Pak Wandi, Mbak Om Matres, Mas Toto sama Mbak Rati. Ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi yang meriah pada Mbak Rati dan Mas Toto. Terima kasih untuk waktunya. Dan sebelum kita masuk dalam bedah buku mengenai peluncuran buku Kami Ahok dari dua perwakilan penulis kami, saya ingin mengundang kepada Bapak Rizal Badudu untuk melantunkan suara merdunya seperti Andrea Bocelli ya, kalau kata saya dari grup WhatsApp. Akan menyanyinya satu lagu judulnya What I Believe or What I... Terasakan keindonesiaannya. Waktu saya bicara tentang keindonesiaan itu artinya adalah keragamannya. Ada Gusmis yang dari NU, ada ibu yang kami sebut Ibu Suri ini, Om Matres Emir yang Katolik banget, ada Mas Kungkum dan sebagainya yang saya nggak sebut keturunan Cina. Saya ingin pakai istilah suku Cina karena istri saya pun suku Cina. Dan kakak ipar saya adalah seorang suster Katolik. Saya seorang Kristen sejati. Dengan ayah saya seorang Muslim sejati, Bapak Profesor Dr. Yus Badudu. Jadi saya sungguh menikmati Indonesia di dalam keluarga kami, di dalam tim ini. Dan saya adalah seorang konsultan yang baru belajar menjadi penulis. Dan ada banyak ini seniorita saya ini yang sudah 49 buku ini.
dan sebagainya. Saya enak sekali belajar. Dan kali ini saya akan membawakan sebuah lagu berjudul Because We Believe, yang kata-katanya saya rasa cocok sekali menggambarkan kondisi Ahok. Dikatakan, lupakanlah hari-hari di belakang, peluklah impian ke depan, dan satu hari engkau seperti ada di kegelapan, tapi di ujung sana ada cahaya menanti. Dan engkau adalah seperti like stars across the sky. Kenapa? Because we believe. Dan buat Ahok adalah because he believes in God. Dan ini adalah betul-betul kata-kata yang menggambarkan Ahok. Ini perdana kali saya baru mendengarkan Bapak Rizal menyanyi secara live. Saya berasa nonton konser Andrea Bocelli secara gratis. Terima kasih loh Pak. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, sebelum masuk ke dalam peluncuran buku kami Ahok yang kami tulis bersama-sama dengan spirit yang sama, dengan deadline yang hanya 3 hari. Semoga itu tetap bisa menjadi sebuah warisan kepada rekan-rekan semua. Ada satu kejutan yang sangat menarik yang saya juga baru dapat tadi dari Mas Har. Kita tidak nyangka, tapi kedatangan seorang tamu yang saya jadi terharu ini didatangin sama beliau. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk adik dari Bapak Basuki Cahayapurnama, Bapak Basuki sudah hadir bersama kami di sini. Oke, ini benar-benar kejutan karena saya baru tahu tadi 1 menit sebelumnya kalau Bapak Basuki bisa hadir di sini. Oke. Pak Basuri boleh hadir di atas sebentar, mungkin memberikan. Oke, ya. Bapak boleh di sini sebentar, kita mau sedikit minta Bapak. Karena jarang-jarang kan ketemu Bapak Basuri, jadi sekalian aja dikerjain. Oh maaf ya Pak. Pak Basuri, apa kabarnya? Ini istri kedua. Oh istri kedua, oke. Pak Basuri, apa kabar? Baik, baik. Baik, Pak boleh sedikit menyapa kepada teman-teman media, Bapak dan Ibu semua sudah hadir untuk bisa menjadi bagian dari saksi menceritakan saudara dari Bapak Basuri. Terima kasih. Ini sebenarnya hadir karena masih kita ya. Pak, boleh naik ke atas ini Pak? Oke. Takutnya ketinggian. Biasanya kalau yang sudah di atas tinggi-tinggi suka lupa sama yang di bawah. Jadi terima kasih khususnya kepada Bapak Ibu semua, Mas Sigit yang sudah kasih tahu saya, undang Bapak Ibu yang kami Ahok yang menulis buku. Dan ya saya usahakan datang walaupun agak macet. Berusaha cari taksi karena mobilnya lagi dipakai, tapi untung tiba-tiba macetnya berkurang, bisa hadir walaupun terlambat. Jadi merupakan satu kehormatan Bapak Ibu semua yang sudah bersusah payah ikut menulis tentang Abang Ahok, dan juga dukungan Bapak Ibu semua. Kami keluarga besar mengucapkan banyak terima kasih, dan tentu tidak ada yang sempurna. Sebab itu kami juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Tetapi kami percaya satu, ya, seperti Bapak Ibu sudah pakai kaosnya, ada merah dan ada putih. Jadi apapun itu, kita tidak bisa tentukan lahir di mana. Kita tidak bisa tentukan ayah ibu saya dari mana, ras apa, agama apa, dia lahir lapar, minta saja. Sebab itu memperjuangkan NKRI, Merah Putih dan Pancasila. Tadi pagi saya baru tulis di Facebook, Pancasila luar biasa. Saya pikir seluruh dunia founding father kita luar biasa. Bagaimana menciptakan satu kekuatan dari Pancasila ini bisa menyatukan Sabang Merauke yang sampai Rote.
Dan ini tentu suatu hal yang harus diperjuangkan, karena anak cucu kita semua tergantung daripada perjuangan kita hari ini. Founding pada kita, pahlawan kita sudah berjuang untuk kita hari ini, maka harus kita pertahankan untuk anak cucu kita ke depan. Nah, perjuangan bisa macam-macam Bapak Ibu. Sekarang saya tidak di politik, di swasta. Nah, abang sekarang lagi dilatih. Saya suka bercanda Bapak Ibu. Bedanya saya sama abang Ahok itu cuma satu. Tadinya saya bilang ada dua. Saya bilang tai lalat saya dua. Rupanya saya lihatin lagi benar-benar, loh kok sekarang ada dua dia ya. Cuma lebih besar saya punya sedikit. Katanya abang nggak boleh menang sama adik. Tapi yang pasti adalah Bapak Ibu, abang ini bukan pemain sinetron. Apa yang ada di hatinya, apa yang ada di pikirannya, melihat ketidakbenaran, melihat ketidakadilan, cus langsung. Nah, kalau saya beda, karena pernah iklan. Karena diajarin iklan itu Bapak Ibu, ngeselin. Sudah bagus Pak, wah keren Bapak, baru sekali jalan keren. Tapi ulang lagi, kok tiap kali keren, tapi ulang lagi. Saya bilang ini kalian ngerjain saya ya. Nah akhirnya saya belajar, oh ini mesti bisa ngatur. Pemain sinetron kan begitu, ya. Nah yang jadi masalah, abang Ahok ini bukan pemain sinetron. Nggak ada dia sembunyi apa-apa, nggak ada dia dendam atau apa. Pokoknya keluar aja cerut. Karena melihat ketidakadilan, melihat ketidakbenaran, maka dia gatal untuk perbaiki. Nah, perbaiki yang jadi masalah, dia tidak bisa alon-alon, tidak bisa ya. Tapi saya pernah ingat dulu orang-orang tua di kampung saya pernah bilang begini, ini kalau si Ahok, burung di pohon itu pun bisa turun. Kenapa? Karena tipe beliau sebenarnya adalah orang yang betul-betul care dengan siapa saja. Jadi kalau di kampung itu semua ditegur, dipanggil, maka orang-orang kampung, semua orang tua, semua itu sayang sekali sama dia. Mohon maaf, kalau Imlek Bapak Ibu, pasti dapat uangnya paling banyak. Saya selalu ngikut dari belakang. Nah, biasanya yang ngikut dari belakang dapatnya lebih sedikit. Karena saking dia mengertinya, kalau di tradisi Tionghoa itu panggil oma aja beda-beda, tante saja beda-beda. Saya nggak pernah ingat, tapi kalau dia itu selalu ingat. Dia ingat nama, ingat panggilannya. Kalau saya selalu ngikor, karena ini panggilannya apa ya, bingung. Jadi kadang dia sudah lewat, saya waduh nggak bisa manggil lagi nih, stuck nih, angpaunya kecil. Nah, jadi kalau sudah pulang ke rumah, hitung-hitung, wah kok dia dapat banyak ya, kita dapat sedikit, ya beda. Jadi memang abang ini tipe yang sangat terbuka, tidak ada sembunyi, tidak pernah dendam. Nah, jadi kalau dia sudah keluar, ya jadi saya ingat persis seperti papa saya. Papa saya kalau di tambang, ada anak buahnya yang tidak benar datang, ngamukin. Tapi repotnya begini, sudah sore dipanggil lagi. Gimana anak, baik, sehat semua? Terus dikasih uang. Nah itu susahnya. Dia nggak ada dendam punya. Karena kita lihatin, dari kecil kita sudah lihatin. Kita sudah tahu ada oknum yang bolak-balik itu tukang tipu, minta uang. Saya waktu dulu pernah jadi bupati di Belitung Timur. Jadi Bapak Ibu sekalian saya kasih tahu juga terima kasih yang sudah membantu Belitung Timur. Musibah besar, hujan yang luar biasa, banjir yang luar biasa. Tapi sekarang sudah surut. Dan sekarang yang jadi masalah ada infrastruktur, ribuan rumah sudah kena. Jadi banyak sekali bantuan sudah masuk. Tapi saya pikir bantuan yang paling penting sekarang infrastruktur, perbaiki rumah dan sebagainya. Nah, jadi kembali ke mana tadi ya? Jadi papa saya itu menjadi
banyak memberikan contoh. Nah, ada yang sering bolak-balik nipu. Biasanya datang, anak saya sakit apa? Oh, keluar. Jadi waktu saya jadi bupati, ada satu orang tua ketemu saya ngomong begini, Pak Basuri, saya ini Pak, jujur nih mau cerita sama Bapak, sudah banyak makan duit belau tuh kau. Itu bahasa kampungnya. Sudah banyak makan uang papa saya. Bolak-balik nipu terus. Ya papa saya enggak, ini tahu nipu juga besok-besok balik dikasih. Saya juga nggak habis pikir. Tapi ya saya jadi mengerti bahwa sebenarnya ya kalau mau nolong orang, nolong aja gitu. Tolong aja. Urusan dia mau bener apa enggak, selama kita bisa tolong, tolong saja gitu. Tapi satu yang pasti, yang model begitu hidupnya itu enggak pernah bagus, selalu aja repot. Nah, jadi pilih mana Bapak Ibu. Nah, tadi sambil jalan ke sini saya baca yang apa, yang tidak ada tangan, tidak ada kaki itu, yang diwawancara, Dufuk. Nah, susah benar namanya ini. Dibayar ratusan ribu US. Ada yang bilang, waduh cuma begini aja bayarannya mahal sekali, ya. Terus ngiri gitu loh kira-kira. Terus ada yang balas di grup, mau nggak kamu seperti itu? Dari kecil menikmati begitu banyak hinaan dan lain sebagainya. Belum tentu kita bisa tangani. Nah, kembali ke laptop. Abang sampai hari ini terima kasih Bapak Ibu, sehat walafiat. Dan satu yang agak repot buat beliau pusingnya sederhana, karena semua yang datang mau doain beliau. Bayangkan Bapak Ibu, ratusan orang sekali ketemu, bukan pendeta, bukan apa, banyak lah. Bayangkan beliau itu didoain terus, mejem, amin, buka mata, dah lama jadi mejem, amin, lah kapan ngomongnya? Jadi beliau stres itu karena kapan ngomongnya gitu. Ya. Jadi, tapi salah satu yang beliau agak tidak nyaman itu adalah beliau kehilangan untuk melayani orang. Jadi beliau bangun pagi itu dia mesti setting otaknya. Ini tidak ada orang yang dilayani nih. Gitu. Dia mesti setting otaknya, sadar ya, ini kamu udah layanin orang nih, ya, kamu ini lagi di dalam kurungan nih. Jadi setting itu yang buat beliau itu stres, ya. Dari kemarin beliau sudah bilang sama saya juga, saya sudah bisa mulai setting. Nah, sudah itu beliau sampai ketawa-ketawa begini, ya lumayan juga lah, orang kasih kue terima, orang kasih baju terima, nggak salah lagi katanya. Kalau orang kasih baju, oh boleh terima, nah bukan gubernur, bukan apa lagi. Dikasih buku tebel-tebel macam-macam, oh terima, nggak apa-apa, bukan apa, nah bukan kesalahan. Loh, sudah tidak menjabat. Nah, saya bilang sama beliau, ya kelihatannya sih memang beliau ini ke depan ini harus menjadi motivator. Nah, sudah dihukum toh, gimana mau politik? Ya kan? Tidak bisa dipolitik lagi. Jadi harus jadi motivator. Motivator yang membuat anak-anak muda banyak yang mau jadi politikus yang baik, tapi bukan menjadi tikus-tikus yang banyak. Kan politikus, poli kan banyak, tikus. Jadi politikus yang baik, tapi bukan jadi tikus-tikus yang banyak. Ya, ini artinya harus dibedain. Jangan sampai nanti saya salah lagi. Ya, ini bukan menghina politikus. Ya, jadi kalau artinya harus benar. Karena kalau di kedokteran poli itu kan banyak. Ya kan? Nah, bahasa Latinnya tapi tikusnya itu ya bahasa Indonesia. Ya, karangan saya saja. Jadi sebenarnya antara pejabat dan penjahat itu beda tipis. Pejabat, penjahat beda tipis. Dalam segi tata bahasa, ngomongnya kalau tiba-tiba salah bisa jadi, oh
oknum pejabat itu. Jadi bisa berubah, oknum pejabat itu, salah ya, oknum pejabat gitu. Kira-kira beda-beda tipis. Nah, kembali ke laptop, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, mohon doanya terus ya, gimana pun tidak nyaman di dalam kesepian ya, tapi beliau senang. Dan satu lagi beliau sambil bercanda, ini kelihatan seminggu 2 kali kayaknya kurang ya. Gimana kalau bisa ditambah ya? Bercanda aja. Dan yang paling penting Bapak Ibu, saya saksi mata lucu. Jadi baju suruh tanda tangan ya. Tapi ada yang agak membingungkan saya ya. Pak, celana Pak. Jadi ini agak membingungkan saya. Suaminya ada, tidak peduli Pak. Nah terakhir, teman saya dokter marah sama saya, Mas, gue mau protes. Kenapa? Bini gua itu, bini gua, Bas, bini gua. Tapi tiap malam nangisin si Ahok, jadi gue itu siapanya? Ya, gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kata sambutannya, Pak. Sebelum Bapak pulang, saya ingin mengundang kepada seluruh teman-teman penulis untuk bisa berfoto sama Bapak, dan juga saya mengundang kepada Pak Wandi juga untuk bisa turut hadir berfoto dulu untuk diabadikan. Di sini saya sedang bersama, bisa dibilang provokator ya, provokator dari proyek peluncuran buku kami Ahok ini. Keluar dari sebuah ide rencana mengenai Pak Ahok mau ulang tahun waktu itu, terus gayung bersambut. Kemudian jadilah terkumpullah 18 penulis yang terjebak. Oke, boleh salam dulu Mas Pak Gusmis kepada Bapak dan Ibu sekalian yang mengenal diri Gusmis selaku apa dan kegiatan sehari-harinya apa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih atas kehadiran di peluncuran dan diskusi buku ini. Saya Zuhairi Misrawi, asli Madura. Oh, saudaranya Anang nih kayaknya. Oke, Gusmis, benar kita udah kenal sama Gusmis. Beliau adalah dari apa? Gusmis NU, dari program dari NU. Terus juga ada Marji. Marji boleh dikenalkan diri dulu. Ini eksportir buah Nusantara. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah mau hadir untuk acara peluncuran buku kami Ahok. Perkenalkan, nama saya Margareta Astaman, biasa dipanggil Marji. Sehari-hari memang saya kerjanya dagang buah gitu ya, dagang buah, ekspor buah Indonesia seperti manggis, salak, kelapa, jeruk purut. Tapi saya memang senang sekali. Salah satu cita-cita saya dari kecil adalah selalu ingin menjadi penulis, dan salah satu yang saya tulis adalah tentang refleksi. Kalau teman-teman mungkin di sini, mungkin Pak Ahok udah nanya ya, lu Cina apa bukan gitu ya, mungkin ya seperti tadi. Salah satunya adalah refleksi menjadi seorang keturunan Cina di negara ini, di Indonesia, dan salah satunya yang saya lihat dan sangat tertarik sekali, senang sekali diajak untuk bergabung dalam geng penulis buku kami Ahok ini adalah bisa ikut melihat satu yang kayak saya sebut sebagai idola saya, seperti itu. Bagaimana sih dia membawa semangat di dalam teman-teman kita yang lain yang juga mungkin mempunyai latar belakang yang mirip dengan Pak Ahok. Itu. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih untuk Gusmis dan Marji. Gusmis. Oke, ini Gusmis ini kalau belum kelihatannya aja mukanya kan kok, tapi orangnya tuh bawel banget gitu. Kalau ngomong di WhatsApp, di meeting, ya kan. Dan senang sekali benar-benar saya bisa melihat kecintaannya terhadap sosok seorang Basuki Cahayapurnama gitu. Terlepas dari apapun pandangan politik dan sebagainya, tapi saya memang melihat Gusmis sendiri benar-benar menilai Ahok sebagai seorang individu yang lengkap ya gitu Gusmis. Nah, cuman yang kontranya kan kita tahu ya, Bapak Basuki Cahayapurnama ini dibilang melakukan kriminalisasi dan sebagainya. Nah, Gusmis sendiri sebagai orang NU ya kan juga menulis dalam buku kami Ahok tentang Ahok dan Islam. Nah, kenapa Gusmis memilih untuk menuliskan tentang Ahok dan Islam di dalam buku ini? Ya, terima kasih. Saya
dipertemukan dengan Ahok itu karena sama-sama ABG, anak buah Gus Dur. Tahun 2012 ketika pertama kali jumpa Ahok bilang sama saya, Gus Mis, saya diramal oleh Gus Dur akan jadi gubernur. 2012 masih jauh sebelum Pilkada DKI. Kita bertemu di Seminari Mertoyudan di Magelang. Waktu itu saya bilang, kok ngawur kamu, saya bilang. Kamu itu udah Cina, udah kafir. Tiba-tiba tahun 2012 itu Pilkada dan Ahok terpilih sebagai wakil gubernur. Nah, Pak Jokowi tadi disebutkan jadi presiden 2014 dan Ahok ditakdirkan menjadi gubernur. Sejak 2012 sampai 2014 saya nggak pernah ketemu Ahok. Memang gaya saya suka membantu orang, tapi setelah itu nggak pernah ketemu. 2014 ketemu Ahok bilang sama saya, benar kan saya jadi gubernur? Jadi kata dia, Gus Dur itu benar kan? Gitu kan? Iya memang, kalau saya kan udah percaya kalau Gus Dur selalu benar. Kalau orang NU utang Gus Dur kan ada 3 pasal. Pasal pertama, Gus Dur selalu benar. Pasal kedua, Gus Dur tidak pernah salah. Pasal ketiga, kalau salah kembali pasal 1 kedua. Gitu. Jadi itulah salah satu misteri Gus Dur dan Ahok terpilih sebagai gubernur selama 2 tahun dan kemudian running di Pilkada. Nah, sejak muncul kasus penodaan agama pertama kali, orang yang mengatakan Ahok tidak menodai Islam itu saya. Dan saya berbeda pendapat dengan Majelis Ulama Indonesia, dengan banyak teman-teman. Saya mengatakan bahwa perkataan Ahok itu justru mengingatkan kita umat Islam agar tidak mempolitisasi surat Al-Maidah ayat 51. Baru kemudian muncullah Buya Syafi'i dan lain-lain. Sampai sekarang keyakinan iman saya, Ahok tidak memenuhi syarat untuk disebut menodai Islam. Dengan segala hormat saya kepada hakim, dan saya tulis dalam buku ini, kalau seandainya buku ini terbit sebelum Ahok divonis, saya kira hakim akan mempertimbangkan keputusannya. Kenapa? Karena memang tidak masuk akal Ahok dianggap menodai Islam. Ahok punya rekam jejak politik yang sangat luar biasa. Ada Pak Basuri di sini ketika jadi bupati misalnya, dia mengumrohkan orang Muslim, dia bangun pesantren, dia bangun masjid. Bahkan ketika menjadi gubernur DKI, bayangkan begitu banyak gubernur yang Muslim di DKI itu, hanya Ahok yang membangun masjid di balai kota. Ketika ditanya oleh orang Kristen kenapa tidak bangun gereja, nggak apa-apa saya bangun gereja asalkan minggu masuk, kata Ahok. Gimana gitu? Kenapa harus bangun masjid? Karena ini hari Jumat itu jam kerja. Dan karena itu dan kita melihat sekarang diresmikan oleh Presiden, bahkan diresmikan oleh Ketua MUI juga. Masjid Fathahillah itu di balai kota. Ahok mendirikan Masjid Hasyim Asy'ari di Danmogot yang sangat megah itu. Ahok membuat Kalijodo yang dulu tempat yang penuh maksiat, remang-remang itu menjadi tempat yang bertaraf internasional. Oleh karena itu kami dari NU menyebutkan Ahok ini Sunan Kalijodo. Ada Sunan Kalijaga, ada Sunan Kalijodo. Saya langsung kebayang mukanya Ahok pakai itu. Mbak Priok, maka Mbak Priok yang selama ini tidak pernah disentuh sama Ahok dibantu dan sekarang menjadi destinasi wisatawan bagi umat Islam. Begitu banyak juga mengumrohkan orang-orang Muslim di balai kota, marbot, penjaga makam dan lain-lain. Program-programnya dirasakan oleh umat Islam. Saya sampai hati, sampai sekarang, walaupun Ahok menerima itu, tapi saya sebagai orang NU, orang Islam, tidak menerima kalau Ahok divonis menodai agama.
Bahkan Buya Syafi'i sampai sekarang WA sama saya, cobalah bikin satu forum, apa benar Ahok itu menodai Islam? Saya bilang, keyakinan iman saya, ada wartawan silakan dikutip, keyakinan iman saya dan paham saya, Ahok tidak menodai Islam, justru dia berbakti begitu besar. Dan saya menulis dalam buku ini, dan ini akan menjadi sejarah. Begitu banyak kita punya gubernur non-muslim, tapi perhatiannya pada Islam sangat luar biasa. Itu bukan karena apa? Karena itulah Indonesia. Itulah Indonesia. Ketika kita menjadi pemimpin, tidak melihat lagi agamanya apa. Kita berbakti kepada kepentingan atau kemaslahatan dari orang banyak. Jadi oleh karena itu, di dalam buku ini saya mengatakan sebagai kader NU, sebagai orang Islam, orang Madura yang lama di Jakarta, saya hampir 17 tahun, yang dulu tidak pernah yakin Jakarta akan berubah dan berbenah. Tapi di tangan Ahok ada perubahan-perubahan yang kita betul-betul rasakan, ya kan? Dan saya berterima kasih kepada Ahok, dan sejarah akan mencatat bahwa sumbangsi Ahok bagi Indonesia, bagi umat Islam di DKI sangat besar, dan tentu akan dicatat dalam sejarah, akan diingat, dan buku ini merupakan salah satu bukti. Dan saya terima kasih Oma Tris ini ketua kelas di kami. Fatwanya kami ikutin. Fatwanya kami ikutin Oma dan teman-teman yang lain. Kami penulis buku Kompas, punya grup WA, dan ketika dilontar kami, karena kerjaan kami adalah penulis dadakan. Jadi terima kasih bagi Gramedia yang sudah mewujudkan mimpi kami. Buku ini sudah terjual hampir 2000 eksemplar. Masih belum berada di Gramedia. Dan yang sangat unik, saya di Facebook, Mbak, ditulis di Facebook, itu yang beli itu dari Deli Serdang, saya nggak kenal, dari Kalimantan Utara, Kalimantan Barat. Jadi kami sebagai penulis juga packing Pak Wendy, juga ngirim ke Pak Pos. Kami ingin mengabarkan bahwa Ahok sudah berbuat untuk negeri, dan kita menerbitkan buku ini adalah berterima kasih atas jasanya dan pengabdiannya bagi Jakarta dan Indonesia. Terima kasih sebelumnya. Dan sekali Bapak Ibu, buku ini sudah laku terjual kurang lebih 1.400 eksemplar sebelum launching hari ini, dan baru akan ada di Gramedia di tanggal 7 ataupun 8 Agustus. Jadi Bapak dan Ibu yang ingin punya kesempatan tanda tangan dari kita, itu yang paling penting. Kita juga bagian dari sejarah loh ya. Gitu. Silakan beli sekarang 75.000 saja dapat 16 tanda tangan penulis. Satu lagi Pak Bunga, bahwa royaltinya 100% akan diberikan ke Banser. Kepada Banser, karena apa, kita ingin supaya Indonesia terus dijaga, dan Banser mereka menjaga Indonesia, menjaga keragaman, dan kami dari penulis sama sekali tidak mengambil keuntungan untuk Tuhan, untuk kemanusiaan, untuk negeri. Terima kasih. Iya, kalau boleh nambahin sedikit bahwa kita penulis ini karena panggilan hati, bukan untuk materi ya. Oke, asik. Oke, langsung Marji. Siapa takut jatuh cinta pada Indonesia, itu adalah tulisan yang Marji buat ya. Betul. Di antara sinyal-sinyal internet yang susah di tengah hutan mengambil manggis ya. Oke, Marji, keresahan apa sih yang kamu rasakan sebagai warga keturunan di Indonesia, dan mengapa sosok Ahok itu bisa menjawab keresahan kamu? Benar banget. Jadi ketika sebenarnya pertama kali aku diajak nulis buku ini barengan dengan teman-teman yang lain, pertanyaanku satu, tujuannya apa waktu itu? Tulisan tentang Ahok, ya ampun, Google 100.270 berapa tulisan, semuanya adalah tentang Ahok seperti itu. Tapi apa yang akan membuat buku ini berbeda? Kemudian waktu itu jawaban yang betul saya ingin ikutan nih gitu adalah niatan dari para penulis masing-masing dengan latar belakang yang luar biasa berbeda, mau merekam tentang legasinya Ahok, bahwa ada satu proses di dalam bangsa ini, sebuah Ahok itu bisa menjadi sebuah proses yang efeknya terasakan hampir di setiap aspek kehidupan kita, apalagi kita yang ada di Jakarta, bahkan seluruhnya sebenarnya di Indonesia. Nah, itu yang kemudian aku ingin menariknya, karena memang ada satu proses yang sangat aku rasakan sekali sebagai seorang suku Cina, tadi kalau kata Pak Rizal, suku Cina di Indonesia atau secara khususnya di Jakarta. Selama ini
seperti sudah ada semacam ini ya, fakta yang tidak tertulis begitu, bahwa sebagai seorang keturunan Cina, kita itu harus anteng-anteng aja gitu istilahnya. Artinya jadilah warga negara yang baik gitu, hafal Pancasila, kemudian juga kemudian mengikuti pemilu dan sebagainya. Tapi untuk masuk proses politik, waduh, jangan deh gitu. Nanti jadi kambing hitam, nanti jadi ini, nanti jadi gitu. Dan itu sudah tertanamkan. Kalau misalnya kita tanya teman-teman dari suku Cina ketika mereka masih kecil, cita-citanya apa sih? Saya berani bertaruh, jarang banget ada yang berani menjawab menjadi seorang presiden. Pasti jawabannya adalah menjadi insinyur, dokter, pengusaha, dan sebagainya. Pokoknya jarang sekali ada apapun yang jadi bukan jalur pokoknya politik. Jangan politik gitu, seperti itu. Dan ketika sosok Ahok ini muncul, dia seperti menjadi satu antithesis gitu untuk segala sesuatu yang sebenarnya selama ini kita percayai, bahwa ternyata bisa seorang keturunan Cina mencintai Indonesia seperti itu, menjadi seorang pelayan publik, dan berhasil. Kalau menurut berdasarkan survei, kalau kita bicara tentang survei, kepuasannya tinggi kok gitu. Dan itu yang kemudian, iya benar, hampir 70% gitu, 70% lebih. Nah itu yang kemudian secara tidak sadar kalau saya perhatikan menimbulkan keberanian, kalau saya bilang di antara teman-teman suku Cina, terutama yang anak muda, untuk yang kalau kita sebut untuk berani mencintai Indonesia. Selama ini pingin sih gitu, berpartisipasi, pingin sih, cuman saya kan dan sebagainya, betul. Sekedar hal yang salah satu yang kemudian juga saya catat dalam buku ini adalah sekedar ketika terjadi yang kita sebut tanda kutip kecurangan pemilu, ketika ada banyak warga yang ternyata tidak bisa memilih menggunakan hak pilih karena tidak terdaftar dan sebagainya. Zaman dulu kalau kita dibilang nggak bisa milih, atau kalau kita dibilang sudah deh diem aja, pasti bakal diem aja. Tapi kali ini enggak, kali ini kita protes, ya nggak bisa gitu dong. Kemarin saya bisa milih, pemilu bisa milih, kok sekarang jadi nggak bisa milih. Dan tanpa disadari sebenarnya hal sekecil itu saja itu sudah menandakan bahwa kita merasa sebagai bagian dari bangsa ini. Kita benar-benar kita orang Indonesia dan kita ingin menuntut hak pilih kita, seperti itu. Oke, luar biasa. Thank you, Marji. Ini kalau kita ngomongin soal tantangan dalam penulisan buku ini, Gusmis, apa yang paling berasa di tantangan dalam menulis buku ini dan menyatukan isi kepala kita semua yang latar belakangnya paling berbeda? Ya, apa ya? Hampir tidak ada tantangan sepertinya ya. Saya menulis ini paling 4 jam 5 jam. Wow, ini kayaknya buku paling cepat ya? Iya, cepat. Ada banyak teman karena dipaksa deadline, duduk hanya beberapa jam langsung dikirim gitu. Jadi menulis tentang Ahok itu menulis yang paling mudah. Karena banyak hal yang bisa ditulis. Ya, orang mau nulis marah-marahnya Ahok juga bisa. Karena kita melihat, merasakan ya kan. Ya kan? Apalagi orang seperti saya melihat jasa Ahok pada umat Islam itu besar sekali gitu. Dan ketika di quick count kalah waktu pilkada pilgub itu Ahok itu memang luar biasa. Ketemu saya, gak apa-apa Gus, kita kalah, nanti kita ngurus pesantren ya gitu. Masih dipikirannya apa mungkin karena saya wajahnya mirip pesantren tapi itu Ahok gitu, genuisitas orang yang tadi disebutkan oleh Mbak Rati. Orang tidak mengerti Ahok itu mencintai yang dilawan oleh Ahok itu koruptor, ketidakadilan, birokrasi yang lelet, yang mempersulit gitu. Jadi bagi kami, Mbak Bunga, saya kira Mbak Margi juga sama, menulis tentang Ahok itu paling gampang. Ya, sebenarnya kan saya tadi ingin menulis Ahok itu Sunan Kalijodo tadi itu. Tapi daripada ingin menulis, saya dibalik oleh teman-teman. Ini kamu gimana nulis? Berani saya bilang. Memang dia Sunan Kalijodo. Siapa dulu yang berpikir Kalijodo itu bisa berubah? Iya, itu kan mirip Sunan Kalijaga dulu. Ngomong bagaimana Mbak Wendy ya? Saya ingin, kalau Gramedia mau nerbitin, saya mau tulis itu. Saya yakin lakunya paling kelar. Tulis, karena itu kan hadiah dari teman-teman NU kepada Ahok. Karena kalau jadi pilkada, kenapa teman NU di depan? Karena emang Ahok itu genuine gitu, mirip Gus Dur. Makanya saya mengatakan, ya nasib Ahok ini kayak Gus Dur. Ketika dia berkuasa, ya kan, disia-siakan. Tapi nanti orang akan melihat dedikasi perkhidmatannya. Saya juga akan melihat Ahok juga seperti itu. Kalau orang nanti datang ke
Misalnya orang-orang NU datang, kan nama masjidnya disebut Hasyim Asy'ari, itu pendiri NU. Dan sekarang jadi ziarah Pak Basuri itu. Orang-orang NU kalau datang ke Jakarta, dulu kalau ke Jakarta maunya ke Munas. Misalnya saya orang Madura, mimpinya kalau ke Jakarta ke Munas. Sampai di Munas ketemu orang Madura juga. Pulang kampung. Iya. Sekarang orang-orang NU kalau ke Jakarta maunya ke masjid Hasyim Asy'ari yang di Danmogot. Itu kan luar biasa. Jadi membangun harapan kembali gitu. Nah, masih ada mimpinya Ahok itu mendirikan masjid Kiamat Dahlan di Jakarta Selatan dan masjid Cokro Aminoto Jakarta Timur. Saya tidak tahu apakah pemimpin yang baru nanti akan melanjutkan rencana-rencana Ahok. Tapi saya ingin mengatakan memang kita ya berterima kasih, dan kami sebagai penulis terima kasih kami kepada Ahok ya dalam bentuk buku kepada anak cucu kita, generasi mendatang, kepada publik, supaya tahu bahwa ada orang seperti Ahok yang sudah berbakti kepada negara dan diperlakukan secara tidak baik, dan inilah tanda terima kasih kami kepada Ahok. Oke. Marji, tadi kan berbicara siapa tahu jatuh cinta dan ada penodaan agama terhadap Ahok gitu kan. Menurut kamu sendiri, kamu melihatnya apakah jadi semakin kesempatan untuk jatuh cinta sama Indonesia, atau malah tuh kan udah dibilangin Cina, udah jangan masuk, diam aja. Apakah dengan sosok Ahok jadi ibaratnya dirumahkan, bikin Marji sebagai perwakilan keturunan Tionghoa di Indonesia akan lebih merasa, ah benar deh, dia aja yang sedemikian itunya aja terjegal. Apakah itu menjadi ketakutan buat anak muda seperti Marji? Pasti ada ya, pasti ada. Begitu sesaat setelah Ahok ditahan, ucapannya adalah dari ibu seorang teman adalah, udah deh lu jangan macam-macam gitu, udah kagak usah ngomong-ngomong kayak gitu. Karena waktu itu tuh saya juga udah menulis tentang Ahok, tentang pergerakannya dan sebagainya. Udah diem-diem lagi aja, ini Cina tuh kalau misalnya kenapa-napa kita yang salahin gitu, seperti itulah istilahnya. Dan itu pasti ada, saya itu sangat normal sekali, itu sangat mengerikan. Tetapi yang kalau misalnya kita sebagai anak muda dan kita berusaha lebih positif melihatnya, ini adalah satu awal nih, seperti itu. Karena ketika ada satu masalah, kita mulai ngomong, kita mulai cerita, dan kita mulai bicara. Mungkin awalnya memang harus berantem dulu gitu. Pertamanya adalah dengan saling bertentangan dan sebagainya. Tapi ketika sudah ada dialog, kesempatan untuk saling memahami itu sebenarnya lebih ada. Yang kemudian akhirnya dilihat adalah Ahok aja di penjara, diapain. Ketika kita lihat ternyata tadi Mbak Ratih Ibrahim bilang, apakah dia bersedih, apakah dia kemudian jadinya kapok seperti itu, malah semangat. Malah tadi saya dengar mau patungan, mau betulin air mancur katanya, dengarnya kayak gitu. Buset gitu kan, setelah bahkan orang yang sebegitunya saja di penjara dan sebagainya tetap berani, apalagi kita seperti itu. Jadi akhirnya malah banyak semangat ya, malah ngobarin semangat seperti itu. Oke, ini karena udah panjang sekali obrolan kita, Gus, Miss Marji, singkat aja, kenapa orang-orang harus beli buku Kami Ahok? Supaya mengerti lebih luas apa legacy, apa warisan Pak Ahok. Jadi Ahok boleh di penjara tidak lama lah mudah-mudahan, tetapi akan lahir Ahok yang lain. Kita butuh Marji juga nanti lahir di politik. Jangan khawatir, ada NU, ada Banser. Kita ini spesialis semuanya bantu. Yang gitu-gitu kami. Ini NU Bapak Raguda kalau kayak gitu ya di depan. Makanya saya juga terharu pada keberanian teman-teman saya. Ya. Teman-teman saya untuk backup Ahok pada masa kampanye, pada masa situasi yang sangat sulit, karena bagaimanapun misalnya saya, Pak Basuri, kenapa kok sama Konghucu itu berterima kasih? Saya orang Madura, dan saya bangga disebut orang Madura, walaupun orang Madura itu sate, soto, besi tua gitu. Dan saya bangga. Saya orang Madura, Masjid Agung di Madura itu dibangun oleh orang Konghucu 1876. Jadi orang-orang Konghucu itu luar biasa hubungannya dengan orang-orang Muslim. Itulah Indonesia. Ahok juga begitu. Maka yang paling penting adalah kebersamaan kita untuk menjaga Indonesia. Itulah legacy Ahok yang sangat luar biasa. Oke, thank you. Marji, boleh tambahkan kenapa teman-teman Bapak Ibu di sini harus memiliki buku Kami Ahok?
Saya merasa Ahok sudah berkorban banyak sekali buat kita untuk pendewasaan politik negara ini, untuk dalam setiap aspek kehidupan kita. Kenapa kemudian diabadikan dalam satu legacy? Sebenarnya tujuannya bukan hanya sekedar untuk mengenang sosok Ahok, tapi sebenarnya untuk mengembangkan sosok Ahok dalam diri kita semua, sebenarnya dari diri Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Saya yakin dalam setiap aspek kehidupan kita sehari-hari sebenarnya ada nilai-nilai Ahok di situ. Dan sayang sekali kalau tahu sudah berkorban begitu banyak buat kita, pengorbanannya selesai sampai sini. Ini waktunya kita, yuk kita terusin. Saya nggak tahu apakah dalam sisi pekerjaan, dalam sisi kehidupan sehari-hari, dalam sisi keluarga dan sebagainya, kita kembangkan selalu, korbankan selalu nilainya Ahok, spiritnya Ahok di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, thank you teman-teman untuk semuanya. Kalau boleh saya sedikit menambahkan sedikit kalimat dalam buku kami Ahok, dalam buku saya tidak pernah punya pengalaman pribadi dengan Pak Basuki. Karena ya jauh sekali ya, nggak pernah ke balai kota, nggak pernah ikutan demo, nggak pernah nyalin lilin, nggak pernah gitu. Jadi ketika ikutan ini tuh, saya teringat tahun 2009 ketika saya bekerja sama salah satu bos saya, dan bos saya menghadiri rapat fraksi Golkar, dan itu pertama kalinya saya bisa masuk ke dalam gedung wakil rakyat itu sekali-sekalinya, karena nggak pernah tahu gimana caranya masuk ya gitu kan. Dan bos saya bilang dengan saya menunjuk di situ ada orang Cina tinggi gede lagi ngomong sama Nurul Arifin dan siapa lah, saya juga ingat lupa gitu kan. Terus dia bilang, kamu lihat nggak orang Cina itu? Siapa Pak? Saya nggak baca, saya nggak tahu politik. Itu orang namanya Ahok, Basuki Cahayapurnama. Dia dulu bekas Bupati Belitung. Orang itu bersih banget gitu. Bersih gimana Pak? Iya bersih banget. Dia bilang orang-orang minta mana duit. Biasa kalau pemilu seperti itu ya. Dan Ahok jawab, saya nggak punya uang, pilih saya akan beresin kota ini, pilih saya akan bereskan daerah ini. Dan betul ditunjukkan seperti itu. Dan saya itu waktu itu cuma oke, gitu ya, karena saya tidak tahu siapa beliau lebih jauh. Dan tiba-tiba beberapa tahun kemudian maju wakil cawagup ya di Jakarta, dan muncul lagi nama Indah orang ini, dan saya sampai sekarang hanya terngiang-ngiang kalimat itu. Setiap kali ingat itu saya ingat Ahok. Kamu lihat orang Cina itu, dia itu bersih luar biasa, hanya itu saja, dan itu menjadi trigger saya untuk ikutan berkontribusi dalam buku Ahok. Baik, terima kasih untuk Marji dan Gusmil, dan juga kepada penulis lainnya yang tidak bisa bergabung di sini juga. Tapi buat juga Pak Bondan Winarno ya, yang ada di Bali, beliau juga ikutan menulis. Sekarang waktunya saya mengundang kepada Pak Wandi, perwakilan dari GPU, untuk memberikan secara simbolis kepada 16 penulis yang ada di sini, memberikan kita satu-satu buku ya. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Gramedia Pustaka Utama untuk kesempatan kami bisa menyuarakan perasaan kami, menyuarakan pendapat kami tentang seorang sosok yang fenomenal. Dan kiranya kerjasama kita tidak cuma sampai sini aja ya, karena nanti Gusmis mau bikin Sunan Kalijodo itu ya Pak.